Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan agama ini sangat sempurna, dibawa oleh Nabi yang sempurna dan menyampaikan segala apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna pula, sehingga yang menginginkan kesempurnaan dalam kehidupannya, kesempurnaan dalam keberhasilannya dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mengikuti syariat yang sempurna ini dengan sesempurna-sempurnanya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya ikuti semua aturan Islam, jangan satu dikerjakan, yang lainnya ditinggalkan. Sehingga dalam hal tersebut telah kita bahas kemarin tentang permasalahan Allah, yaitu terjadi hubungan mahram ketika seseorang itu salah menyusui daripada bayi, maka di sini terjadi hubungan mahram. Kan tetapi apakah hubungan ini sama seperti saudara? Artinya sama seperti hubungan antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, maka hukumnya tidak sama seperti itu. Karena itulah setelah membahas masalah Allah, nah, kita akan membahas perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan rodok daripada hubungan mahram. Apa itu? Masalah waris, termasuk kepada pembahasan ilmu al-faraid. Ilmu faraid ini ilmu tentang pembagian harta waris. Sebagaimana anak itu mendapat warisan dari orang tua yang sudah wafat, atau kebalikannya, ketika anak wafat orang tua juga dapat. Tapi kalau urusan anak susuan, ibu susuan tidak mendapat warisan dari masing-masing. Saat saya punya ibu susu meninggal, punya harta banyak, apakah saya dapat warisan? Tidak. Ustaz, saya punya dulu ada bayi yang pernah saya susui, nah, kemudian dia sukses meninggal, apakah saya berhak warisannya? Tidak. Hubungan persusuan tidak merembet kepada masalah waris. Jangankan urusan persusuan, tiri aja nggak berhak dapat waris. Ada seseorang memiliki anak tiri, yaitu dia menikah dengan seorang janda yang punya anak sudah. Makanya anak tiri, ketika dia meninggal, anak tiri tidak dapat dari warisannya. Adapun anak dia yang mungkin dibawa oleh mantan istrinya, mulai bayi dibawa, diasuh oleh mantan istrinya itu, bahkan dia menikah dengan laki lain. Nah, kalau ini meninggal, anak tadi dapat warisan, walaupun sudah gak pernah sowan lagi ke ayah kandungnya, karena dia punya keluarga baru.
nggak pernah sholat, nggak pernah dimampiri, dalam hukum faraid tetap dia dapat waris. Kenapa? Karena dari sulbinya. Karena dari sulbinya. Bahkan walaupun anak itu durhaka, anak durhaka dicoret oleh orang tuanya dari hak waris, ini anak coret, nggak boleh kasih warisan. Ketika sang ayah yang nyoret tadi itu meninggal, tetap anak durhaka dapat warisan. Karena yang membagi waris bukan mayit. Mayit sudah nggak punya hak lagi akan hartanya ketika sudah jadi mayit. Kalau masih hidup bisa dia mengasih ini, nggak ngasih ini, memberi ini banyak, yang ini sedikit, terserah dia. Tapi kalau sudah meninggal, maka dia nggak punya hak sedikit pun akan harta yang dia tinggalkan. Sehingga yang membagi siapa Ustaz? Yang membagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terkait dengan hukum faraid, ya. Dan ilmu faraid ini termasuk ilmu yang zaman sekarang sudah jarang dipelajari. Bahkan berapa banyak guru, contoh di Pasir, tapi sedikit yang mengerti ilmu waris ini. Kenapa demikian? Sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW bahwasanya ilmu waris ini pertama kali ilmu yang diangkat sebelum hari kiamat. Artinya apa Ustaz? Pertama kali yang diangkat, artinya ilmu yang sangat jarang diamalkan orang. Ilmu yang sangat jarang diamalkan orang. Yang ahli waris banyak, ahli ilmu ini banyak. Cuma yang ngamalkan bisa dihitung dengan jari. Yang dia tanya ke seorang kiai atau guru, tolong ini ayah saya meninggal, berapa hak waris masing-masing pewarisnya? Jarang. Malah yang banyak bagi sendiri dan macam sebagainya. Padahal ini ilmu, hukumnya satu-satunya hukum yang paling lengkap di Al-Quran itu hukum waris. Kalau sholat, Allah cuma berfirman wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Yang jelaskan cara sholat Allah, bukan Allah, tapi Nabi dari hadis-hadisnya, dari perbuatannya Nabi yang menjelaskan. Bukan di Quran, gak ada penjelasan cara sholat dalam Quran. Ketika Allah mewajibkan zakat, Allah hanya berfirman wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi apa saja yang wajib dizakati, berapa kadarnya, ya, cara baginya kayak apa, itu yang jelaskan bukan Al-Quran, tapi hadis. Bahkan semua wudu kah, ya, cara haji kah, puasa kah, itu di Quran hanya perintah, tapi yang menjelaskan bukan Al-Quran. Tapi untuk urusan waris, langsung Allah atur sedemikian rupa, sehingga nggak ada urusan waris itu khilaf. Antar ulama beda pendapat nggak ada. Kenapa? Di Quran sudah paten. Kalau ada orang meninggal, ayah dapat sekian, ayahnya mayit, istrinya dapat sekian kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat sekian, ya, ibunya mayit dapat sekian, putrinya dapat sekian. Itu detail di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini, kenapa Allah menjelaskan betul-betul detail tentang waris? Karena biasanya kalau sudah urusan harta banyak ributnya. Kenapa banyak ribut? Karena mereka mendapatkan harta itu cuma-cuma, nggak capek. Meninggal dapat, mau itu ayah, mau itu saudara, mau itu anak, mau itu kakeknya, meninggal dapat. Nah, yang seperti ini namanya harta yang dapat tanpa kerja keras, masing-masing ingin dapat banyak. Terjadilah keributan. Nah, sebelum terjadi keributan itu Allah yang ngatur langsung. Nggak ada ribut-ribut, sudah didapat masing-masing. Nah, sehingga dalam hal ini orang yang tidak berhukum dengan hukum waris, karena nggak senang dengan hukum Allah, itu bisa fasik.
menjadi pendosa besar. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak mengambil hukum dengan apa yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran, maka merekalah orang-orang yang fasik, pendosa besar. Ini di Quran. Artinya hati-hati orang yang gak pakai hukum Allah. Bisa repot di akhirat, bisa repot ya. Nah, karena itulah di dalam pembagian siapa saja sih yang dapat warisan, itu gak semua keluarga dapat waris. Gak semua keluarga mayit dapat waris. Sehingga dijelaskan yang dapat ini aja, yang lain yang gak sebutkan di Quran gak dapat. Karena ini harus dari Allah memang. Kadang ada, loh saya sepupunya mayit ini, saya merawat dia 10 tahun, yang lainnya gak ada yang mau merawat, isinya gak merawat, inanya anaknya gak merawat saya, masa saya gak dapat? Aturan Allah jangan dilanggar. Kalau Anda merawatnya gak ikhlas, gak usah dirawat. Anda nyari apa merawat orang sakit? Kalau nyari warisan bukan di sini. Nah ini penting, sehingga harus kita ketahui detail. Ya, tidak ada alasan karena merawat imbasnya harus dapat. Itu pembagian Allah. Bahkan notaris pun, misalnya orang Saudi ini punya notaris, tidak punya hak dia membagi-bagi keluar dari pembagian Allah Ta'ala. Ya. Dikatakan di sini, yubda'u min tarikatil mayyit bimu'nati tajhisi. Nah, dimulai ketika mayit itu meninggalkan harta, itu yang diambil adalah bimu'nati tajhisi, biaya pemakamannya. Ini sekarang pembahasan bagaimana kalau mayit itu meninggal punya harta. Apakah langsung dibagi waris? Tidak. Ada perkara-perkara lain selain waris itu yang didahulukan. Pertama apa? Mu'nati tajhisi, biaya pemakamannya. Mulai dari nyewa ambulan, biaya penggalian, beli kain kafan, beli nisan, macam-macam itu diambil dari harta mayit. Ini kalau dia tidak ngikut kerukunan. Kalau dia ikut kerukunan cukup sudah teratasi dengan kerukunan itu. Ya. Kemudian yang kedua, summa tubda duyunu. Kemudian dilunasin utang-utang dia. Utang-utang dia dilunasin. Jangan waris dulu, waris nanti dulu, utangnya dulu. Dan utang ini ada dua. Ada utang kepada Allah, ini yang pertama. Baru utang pada manusia. Utang pada Allah seperti apa Ustaz? Zakat yang sudah jatuh tempo, sudah haul, sudah nisab, nggak sempat dibayar, mayit meninggal. Nah di sini dikeluarkan zakatnya. Apalagi yang bertahun-tahun nggak zakat. Maaf banyak ya di groget ya, bertahun-tahun nggak zakat, menyangka kan sudah bayar pajak Ustaz. Ini repot. Pajak itu nggak bisa gantikan zakat, nggak bisa ya. Ada kalanya orang beralasan, saya kan sering sodako, per minggu saya ngasih masjid ini, masjid itu. Dia anggap sudah zakat. Belum. Zakat itu wajib, sodako sunnah. Dan zakat itu ada hitungannya. Nggak boleh sembarangan. Sodako terserah sampai mau dikit mau banyak, nggak ada aturannya. Tapi kalau zakat ada aturan. Ya. Nah ini zakat itu diutamakan. Ya. Kalau dia sumpama dia hartanya haulnya itu bulan Januari, pas November meninggal, nggak wajib. Karena dia meninggal duluan sebelum harta itu nyampe haul. Nggak wajib disakati. Terus kemudian di antara hak Allah apa? Orang yang dia
mampu haji atau mampu umroh, tapi nggak melaksanakan haji atau umroh, nggak daftar. Kalau sekarang kan Indonesia pakai kuota nih. Jadi kalau sudah masuk istitoah mampu, dia wajib daftar. Nah, istitoah ini di mana Ustaz? Di 3. Siapapun yang belum lengkap 3 ini wajib dia untuk daftar haji. Kalau dia belum haji belum umroh, wajib dia umroh duluan. Walaupun belum haji, umroh duluan. Jadi salah persepsi orang, jangan umroh dulu belum haji. Nah, kalau Anda bisa umroh, haji belum, umroh duluan. Karena haji pakai kuota, umroh nggak ada kuota. Ini. Nah, kalau seandainya dia pernah pernah dalam keadaan istitoah di 3 ini, yaitu biaya, finansial, kesehatan, keamanan. Kalau 3 ini lengkap, berarti dia mustati'. Dia masuk orang yang mampu. Mampu apa? Ya mampu umroh, walaupun yang mungkin yang milih 7 hari kah, atau milih 9 hari kah, atau kalau haji dia daftar. Ya. Nah, ini orang kaya tapi nggak pernah daftar haji, nggak pernah juga daftar umroh. Kemudian meninggal, maka orang ini hukumnya fasik, dia dosa besar. Meninggal karena tidak ada langkah untuk menuju rukun Islam yang 5 ini. Kemudian masalah harta dia wajib dikeluarkan dananya untuk badal haji dan umroh. Wajib. Jadi ini utang pada Allah masalahnya. Termasuk utang pada Allah. Dikeluarkan dana. Berapa biasanya badal haji? 20 juta seandainya. Badal haji ini besar ya. Kalau orang Mekah sendiri, orang Saudi, ya, KTP Saudi, itu kalau mau haji, itu bayar, nggak gratis. Kalau nggak salah itu 5.000 real. 1 real hitunglah 4.000. Sekarang hampir 5.000 ya. Kalau 5.000 aja berarti 25 juta. Itu orang Saudi asli. Kalau mau haji, dia bayar 25 juta. Ya. Sehingga kalau ada orang membadalkan haji, orang Saudi, kalau Indonesia mahal, Pak. Bisa ratusan juta karena dari Indonesia. Pasti dia pakai plus atau dia furoda. Atau yang backpacker, yang banyak masalah backpacker itu repot. Rata-rata orang badal haji menyuruh orang yang tinggal di Mekah. Nyuruh yang di Mekah. Karena yang di Mekah itu mau haji harus bayar 5.000 real. Yang tahun lalu yang saya tahu 5.000 real. Berarti 25 juta. Ini kalau ada orang badal haji cuma 10 juta dipunguli. Dibohongin. Gak ada badal haji 10 juta. Orang sana aja 25 juta. Jadi kalau enggak apa, saya murah aja. Cuma 12 juta aja. Itu biasanya satu orang 3 badal. Gak sah. Karena gak boleh membadalkan lebih dari 1. Dan yang membadalkan harus sudah haji wajib. Dia sudah pernah haji wajib. Itu pun bayarnya 25 juta. Jadi kalau ada orang badal haji 30 juta masuk akal. Artinya itu insya Allah nggak menipu ini. Walaupun kita belum memastikan. Tapi kalau di bawah 25 biasanya bohongan. Paling dia foto aja di Arafah. Foto dong sambil pakai ihram. Bukti haji. Bisa jadi itu foto tahun lalu, bisa jadi macam-macam. Ya, karena orang Mekah sendiri biaya haji dia kalau mau haji itu 5.000 real. 5.000 real ini uang kita ya antara 20 sampai 25. Ya. Nah, ini sehingga hati-hati kalau milih-milih badal ya. Kadang-kadang ini travelnya
sudah terpercaya, ia travel Indonesia. Tapi yang dia suruh orang sana itu terpercaya enggak? Di Indonesia nya terpercaya, apakah dia ngecek ke sananya? Itu tanya besar. Karena ini bisnis, Pak. Bisnis itu ya tadi. Ya, kalau cari keuntungan ya pasti itu. Nah, sehingga ini harus kita hati-hati. Mending orang itu betul-betul kita kenal betul, tinggal di sana, dan harganya normal, naik dikit nggak apa-apa, wajar, dia capek ibadah, capek kita bayi capeknya itu. Nah, bayarnya saja dia 25 juta, masa dia minta 15, mustahil. Yang ada cuma foto aja, gak haji. Yang repot lagi, ini orang membadakan haji, dia nyuruh orang lain. Yang orang lain nyuruh orang lain lagi, dipotong terus. Itu bukan, Masya Allah, gak jadi. Jangan kalau cuma modal foto selesai. Ya. Nah ini, itu hak Allah, wajib beres dulu. Di antara hak Allah juga apa? Orang yang dia punya hutang puasa banyak, belum bayar. Ya, khususnya orang tua renta yang nggak mampu puasa, itu ganti fidyah. Fidyahnya itu diambil di harta mayit. Bayar fidyah dulu. Per hari 1 mud 7 on. Ya, oh berapa dia? Dia sebulan nggak puasa, Ustaz, karena sakit parah, nggak bisa puasa, maka nggak bisa qadha. Hanya sampai meninggal. Maka di sini kalau meninggalnya itu selesai Ramadan full 30 kali 7 berapa? Ya, berarti ketemu 21 kilo. Nah, berikan kepada fakir miskin. Itu. Nah, yang kedua, hutang dengan manusia. Hutang manusia ini makanya orang yang berhutang hendaknya nulis. Hutang dia berapa ke siapa, tulis. Minimal istrinya ngerti atau anaknya yang dewasa ngerti. Karena ajal nggak tahu kapan datang. Nggak cukup hanya dengan pengumuman. Nanti ketika bulan itu sudah di liang lahat diumumkan yang siapa yang memiliki urusan utang piutang dengan almarhum silakan hubungi ahli warisnya. Ya hubungi aja, dibayar apa enggak tahu. Kadang-kadang ahli waris ini ketat. Datang orang, Pak, itu abah sampean punya utang ke saya sekian puluh juta. Mana buktinya? Pasti tanya gitu ahli waris. Buktinya nggak ada tulisannya. Oh dia mau ngutang itu ke rumah saya, tak ada kwitansinya. Ya sudah, ahli waris nggak mau ngasih. Nah, ahli waris nggak ngasih, nggak bayar utangnya, mayit kesiksa terus. Gara-gara kesalahan mayit, kenapa waktu hidup gak nulis? Harusnya dia kalau sudah tahu ada utang tulis. Berapa ke siapa, Karena ajal gak ada yang ngerti. Nah ketika ahli waris itu ngerti, oh iya sampai haji fulan ya, iya, oh sini ini utangnya abah saya Pak Yari. Nggak ada, enak. Nah jika tidak ada khawatir orang ngaku-ngaku pernah ngutangin almarhum. Atau ada orang yang nggak tahu almarhum sudah wafat, nggak tahu kabar dia. Nah ini sesegera mungkin bayari, jangan nunggu dia nagih. Karena mayit itu selama utangnya belum kelar, dia terbakar terus. Selama utangnya dia belum dilunasi ahli waris, dia terbakar terus. Dari sini wajib ahli waris itu selama ada harta mayit lunasi. Oh, ahli mayit nggak ada Ustaz. Ya masa Anda para anak-anaknya itu tega membiarkan ayahnya terbakar terus. Ayo urunan duit untuk membayar hutangnya almarhum. Nah ini namanya masalah hutang berat. Termasuk hutang barang-barang orang di rumah. Barang orang di rumah ya itu hendaknya dikembalikan ke orang tuanya yang punya. Kebanyakan orang di masalah barang ini kadang-kadang menyepelekan, khususnya kayak sendok, ya kan? Mungkin piring, ya mau diambil gak enak, gak diingatkan, gak balik-balik sendok saya.
Sehingga dalam hal ini hendaknya periksa, ada nggak ya sendok yang bukan milik saya, langsung kembalikan. Di antara kesalahan, maaf, sebagian masyarakat habis mayit meninggal, barang-barang mayit dibagi-bagikan. Ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena itu hak ahli waris. Sebelum diberikan kepada ahli waris masing-masing, nggak ada yang berhak memberikan. Nggak ada yang berhak. Paham di sini? Ini penting. Kadang-kadang, oh iya kasih itu, kasih sini. Nah, iya mungkin kalau pakaian nggak terlalu masalah. Ya pas kena magicom, kena kompor yang mahal, kena ini lemari es, selesai sudah. Ini akhirnya jadi perburuan ini. Nah, ini penting untuk diingatkan sehingga semua barang mayit ketika mayit itu meninggal itu sudah menjadi milik ahli waris. Nggak ada yang berhak mengambilnya atau membagikannya sebelum terbagi kepada ahli waris masing-masing. Ini penting. Kemudian setelah masalah utang-utang tadi, yang ketiga adalah wasiat summa wasoyahu min sulusil baqi, yaitu wasiat-wasiatnya. Kalau mayit punya wasiat, harus dilaksanakan wasiat itu. Apa arti wasiat, Ustaz? Wasiat itu pemberian kepada orang lain selain ahli waris yang dikaitkan dengan kematian. Kalau memberi waktu hidup namanya hibah. Hibah, sodako, memberi waktu hidup. Tapi kalau memberinya waktu hidup, cuman ngasihnya waktu meninggal. Dia nulis nih. Nanti kalau saya meninggal, itu motor kasihkan pondok situ biar jariah. Tuh kipas angin yang di kamar saya kasihkan masjid situ untuk jariah saya. Ini namanya wasiat. Kalau langsung diberikan waktu dia hidup namanya hibah, bukan wasiat. Wasiat ini yang ditulis dikaitkan dengan diawali ketika mayit meninggal. Dan ini nggak boleh ke ahli waris, harus selain ahli waris. Ya, pemberian wasiat tadi itu harus kepada selain ahli waris. Contoh selain ahli waris siapa? Anak angkat. Dulu saat saya ini ngadopsi anak, karena lama tidak punya anak, saya ngadopsi. Habis ngadopsi setahun 2 tahun punya anak, 2, 3, 4. Nah ini anak adopsi nggak berhak dapat waris karena dia bukan ahli waris. Ya bukan ahli waris ya. Walaupun sang ayah angkat itu nuliskan anak saya tidak jadi waris ya, tetap karena yang terjadi pembagian Allah. Bagian yang lain nggak bisa dipakai. Tapi kalau Anda ingin anak adopsi didapat, Anda kasih wasiat untuk anak saya yang pertama ya. Nah itu saya dikasih rumah yang di sana. Nah itu rumah tadi itu namanya wasiat, bukan warisan. Karena warisan nggak boleh kepada selain ahli waris. Paham sini? Nah itu contohnya. Maksud kenapa kok dianjurkan nulis wasiat? Karena jariah mayit. Jadi kalau seumpama Anda masih sayang harta, memberikan harta waktu Anda hidup, masih sayang, minimal waktu Anda meninggal Anda ikhlaskan. Untuk apa? Ya tadi untuk kebaikan Anda juga. Namanya wasiat. Dan orang itu harus punya wasiat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, man mata biwairi wasiyatin mata ghaliba. Barang siapa yang meninggal gak nulis wasiat, artinya tidak ada pemberian harta dia ke orang lain setelah dia meninggal, gak ada, maka dia mati terasingkan. Apa yang terasingkan? Nanti di alam barzah gak ada yang mau nyapa dia. Sesama orang di alam barzah itu, alam barzah ini kampung baru ya. Ada dari kampung dunia masuk ke kampung barzah.
Barzah ini lama. Kalau di dunia mungkin ada 60-70 tahun. Di barzah ini sampai hari kiamat. Di barzah itu sampai hari kiamat. Di antara bacaan Nabi ketika ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian, wahai penghuni kampung orang-orang beriman. Kenapa dibilang kampung? Karena kumpulan orang. Dan itu alam yang besar. Barzah ini besar. Dia alam baru, tengah-tengah antara alam dunia dengan akhirat. Akhirat itu nanti setelah kiamat hancur semua, baru akhirat muncul. Baru akhirat itu diperlihatkan itu. Nah, barzah ini tengah-tengah. Dunia bukan, akhirat juga bukan. Tapi banyak yang mengatakan dia permulaan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah sampai hari kebangkitan. Barzah ini, nah, di situ Anda akan ketemu kakek moyang Anda yang ketujuh, turunan keberapa itu ketemu situ. Ketemu semua. Nah, tergantung di situ nanti dapat nikmat kubur, kumpul dengan orang-orang baik, bisa kubur, kumpul orang-orang penjahat. Di situ nanti kumpul. Sehingga berusahalah Anda ada cinta ke orang baik. Harus Anda itu ada cinta ke orang baik, orang soleh. Walaupun Anda gak soleh. Kenapa? Karena syarat kumpul cinta. Syarat bisa kumpul itu harus ada cinta. Kalau gak cinta gak bisa. Walaupun ahli ibadah. Kalau nggak ada cinta orang soleh nggak kumpul. Karena itulah mengapa orang-orang dulu itu nganjurkan, ayo tempelkan foto ulama di rumah. Sebagaimana anak-anak muda itu tanda cintanya nempelkan foto artis di kamarnya, sampai jangan kalah. Foto ulama nggak mau nempelkan, bagaimana? Tanda cinta, walaupun itu sedikit, itu bukti sedikit ya. Jangan kalah, anak-anak muda itu kumpulkan nempel foto artis Korea, pemain bola, pemain voli, yang nggak pernah sholat, yang kafir, tempelkan semua di kamarnya. Kita jangan kalah, tunjukkan rasa cinta itu nempelkan foto ulama, walaupun kita amalnya jauh dari mereka. Tunjukkan ini bentuk cinta saya, nah, ada foto bersyukur, ada Habibullah, Kiai Fulan, tanda cinta kita kepada mereka. Nah, itu wasiat. Dan wasiat ini terbatas. Kalau hibah nggak terbatas, Pak. Sampean sumpama mau ngasih orang waktu hidup, ngasih orang separuh harta, nggak ada yang bisa nyegah. Walaupun ahli waris. Anda masih hidup, ini duit-duit saya, terserah saya. Separuh harta tak kasihkan ke fulan, terserah sampean. Nggak ada yang melarang. Tapi kalau wasiat tidak. Kalau wasiat itu jatahnya hanya 1/3 dari seluruh harta. Lebih dari 1/3 tergantung persetujuan semua ahli waris. Semua, bukan satu. Semua ahli waris harus setuju. Kalau lebih dari 1/3. Ya, kalau 1/3 ngepres itu wajib dilaksanakan. Contoh, saya nulis di wasiat. Ya, nanti kalau meninggal, tanah yang di Sungai Tua, kasihkan ke pesantren A. Nah, tahu-tahu harga tanah itu ketika dihitung melebihi 1/3 dari seluruh harta saya. Melebihi 1/3. Maka yang saya itu cuma 1/3, sisanya kalau ahli waris nggak setuju, maka yang dapat wasiat harus bayar ke ahli waris. Lebihan dari 1/3 tadi harus bayar, sehingga bayar itu nanti dibagi ke ahli waris gitu. Atau kalau dia nggak mau bayar, dia nggak ngambil seluruh tanah itu, diambil cuma jatah 1/3-nya dari seluruh harta mayit dengan dihitung kalkulasi semua. Itu aset sana kalau diuangkan berapa, ini kalau diuangkan berapa, tulis semua. Tanah ini kalau diuangkan berapa, tanya ke ahlinya, ke ahli tanah, jangan tanya sembarangan. Setelah dikalkulasi, tanah itu harganya lebih 1/3 dari harta mayit seluruhnya, maka yang sah cuma 1/3.
Lebihnya tergantung persetujuan ahli waris. Ya, nah, seperti itu. Kalau ada wasiat, nah itu penting wasiat. Kemudian itu dari mana Ustaz? Min sulusil babi, ya dari sepertiga harta mayit. Summa setelah beres semua itu, apa biaya pemakaman beres, hutang piutang dengan Allah dengan manusia beres, wasiat beres, baru summa yusamul baqi minal warasah. Sisanya uang sisa tadi itu baru dibagi di antara para pewaris. Ya itu ya. Nah, kemudian tadi di sini dikatakan yang pertama itu biaya pemakaman. Apakah itu benar? Kata beliau Imam Nawawi mengomentari ini mengatakan fa in ta'allaqa bi aini dzalika haqqun, kalau di dalam harta mayit itu ada hak Allah, ada hak manusia, maka itu lebih didahulukan daripada biaya pemakaman. Artinya utang dulu. Biaya pemakaman itu nomor ketiga. Ada bilang nomor terakhir. Setelah wasiat beres, baru biaya pemakaman. Ya. Yang repot lagi kadang-kala ada orang itu sampai pailit. Pailit ini utang dia melebihi hartanya. Utangnya melebihi hartanya. Yang seperti ini dalam hukum fikih waktu hidup nih, dia nggak boleh membeli sesuatu kecuali utang. Kok bisa Ustaz? Ya karena semua harta dia sudah milik orang lain. Utang dia lebih banyak daripada hartanya. Maka nggak boleh hartanya ini dia gunakan untuk membeli sesuatu. Kalau beli, dia harus utang lagi. Karena barang dia sudah disita menjadi milik para orang-orang yang mengutangi dia dengan persentase masing-masing. Ya, contoh ada yang ngutangin 100 juta, ada yang ngutangin 50 juta, ya, ada yang ngutangin 200 juta. Nah, ini persentasenya beda-beda. Kalau kita hitung 200 tambah 100 300 tambah 50. Tahu-tahu uang dia ini ya mulai dari uangnya sampai motornya dihitung semua, dia rumah kontrak lagi, nggak ada rumah, nggak ada ini, dihitung semua hartanya itu 35 juta, utangnya 350 juta, dia punya harta cuma 35 juta. Berarti apa? 10 kali lipat dia punya utang. Maka 35 juta itu ya, yang 5 juta itu haknya yang ngutangi 50 juta. Ya, yang 20 juta uang dia haknya yang utangin 200 juta. Jadi masing-masing punya hak berapa persen di situ, seperti itu. Jadi nggak boleh yang utang 200 juta, sudah saya ambil semua, udah. Sampai cuma punya jatah 20 juta di sini. Sisanya bayar di neraka, di akhirat aja bayar sisanya. Bayar di akhirat. Ini repotnya. Dia nggak boleh ngambil semua karena masing-masing juga pernah utangin dia. Yang 50 juta dia cuma punya hak 5 jutanya. Karena ini 10% dari seluruhnya. Itu namanya persentase. Yang paling ribet ini masalah persentase ini. Kayaknya kalau nggak bisa matematika, nggak bisa hitung waris. Waris ini belum matematika. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa asbabul irsi arba'atun. Sebab-sebab orang itu dapat warisan ada 4. Sebab-sebab orang itu ada dapat warisan itu ada 4. Artinya kalau ada orang ngaku ahli waris, dicek dulu sampean sebabnya apa dapat warisan dia. Pertama, kerabat, hubungan darah, ayah, anak, kakek, saudara, itu kerabat ngarannya. Yang kedua, karena pernikahan, itu istri. Istri aja ya, kalau mertua enggak. Mertua, menantu, ipar, apalagi ipar ada.
Kalau mantan istri nggak ada khawatir. Yang dapat itu ketika mayit wafat ini masih berstatus istri, istrinya mayit. Bagaimana kalau ini istri kabur, istrinya nusyus? Nusyus ini artinya nggak mau nurut dengan suami. Selama belum dicerai oleh sang suami, dia masih status istri dia. Walaupun nggak wajib dinafkahi. Perempuan yang istri yang nggak nurut, nggak wajib dinafkahi. Tapi kalau suami meninggal, ini istri jadi ahli waris dapat. Kecuali kalau dia penyebab kematian suami. Kasih kopi ada, nah, maka penyebab kematian nggak dapat warisan. Itu nanti ada disebutkan di sini hal-hal yang mencegah ahli waris dapat warisan. Di antaranya apa? Dia menjadi penyebab kematian mayit. Walaupun nggak sengaja. Nggak sengaja walaupun. Contoh, ya, dia bikin tempat pembakaran sampah, gali dia. Bukan sampah kalau dulu kan gali ya, digali tempat sampah. Tahu-tahu abahnya gelap-gelap ke situ, nyembur situ. Meninggal di situ. Siapa yang gali? Anak pertama, nggak ada waris. Karena dia yang gali. Saya nggak sengaja, saya gali untuk ini. Contoh yang lebih ekstrim lagi nih. Anaknya ini jadi hakim. Jadi hakim. Tahu-tahu, naudzubillah, sang ayah ini melakukan suatu pidana yang akhirnya karena beratnya pidana itu, hakim menvonis hukuman mati. Anaknya tadi, yang jadi hakim tadi menvonis hukuman mati. Sang anak nggak dapat waris yang hakim tadi, karena dia penyebab kematian ayahnya. Nah, ekstrim lagi, kayak seperti itu. Ya. Ini dalam kenapa? Karena banyak. Maka ada kaidah fikih itu, man istajala syai' uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum gak dapat sesuatu. Orang yang tergesa minta nyari warisan, kapan meninggalnya? Nyari warisan gak cair-cair. Kapan meninggalnya? Akhirnya dibunuh juga namanya. Widot warisan, gak dapat warisan. Itu sudah hukum fikih seperti itu. Orang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu, dia akan disanksi gak dapat sesuatu tersebut. Karena itulah setiap hal itu kita ngikut alur saja. Kalau belum waktunya, belum datang. Gak usah tegas, saya mau caranya biar juga. Gak usah. Kalau waktunya datang aja. Kenapa? Kalau rezeki Anda tidak akan kemana. Kalau itu sudah jatah Anda, tidak mungkin kemana. Tenang aja, tunggu aja. Adab kita itu tunggu dalam keadaan sabar. Nanti pasti mampir. Kalau itu jatah Anda. Kalau bukan jatah Anda, walaupun Anda kejar, gak akan dapat. Kalau bukan jatah Anda, walaupun Anda kejar, tidak akan dapat. Ada kalanya Allah itu ngasih orang waktu muda banyak, tapi nanti dia fakir sampai wafat. Kenapa? Dia habiskan di waktu itu. Karena dia kejar, ya sudah dikasih, silahkan nikmati. Tapi waktu engkau lemah dan engkau lebih butuh rezeki di waktu itu, nggak sekuat sekarang, habis sudah rezeki Anda. Sudah engkau habiskan di waktu itu. Ikuti alur. Makanya di antara doa Nabi SAW itu apa? Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sini wa kituhi umri. Ya Allah, jadikanlah paling luasnya rezeki engkau kepadaku waktu umurku sudah sepuh, aku nggak bisa kerja, nggak bisa gini, sepuh sudah, dan dekat-dekat kematianku. Kalau sekarang masih segar bugar, ya itu bisa nyari. Nanti waktu Anda lemah nggak bisa lagi, minta sama Allah yang lebih luas waktu itu. Nah, itu doa Nabi. Karena kita ini pengen cepat, santai, ikuti alur aja, ikuti alur. Ya.
Nah itu yang ketiga, wala ini kalau ada seseorang pernah jadi budak, contoh si A ini dulu budak dari si B. Terus si B ini memerdekakan si A ini, sudah kamu aku merdekakan. Ketika dia merdeka, maka dia punya hak memiliki harta sendiri. Yang dulu dia itu milik majikan, sekarang dia merdeka, bisa memiliki harta. Nah, ketika dia punya harta, dia sugih nih, meninggal dia. Meninggal dalam keadaan gak ada kerabat, gak ada sanak saudara, gak ada istri. Maka kemana ini diberikan warisnya? Kepada mantan majikannya dulu. Yang memerdekanya dia dulu itu dapat. Namanya wala nomor 3. Ya, setelah kerabat gak ada, istri gak ada, maka ini dapat. Namanya wala. Wala ini artinya orang yang dulu pernah menjadi majikannya dan dia memerdekakannya. Fayizul mu'tik al-atiq wala aqs. Maka dari sini mantan majikan dapat warisan dari mantan budaknya. Mantan budaknya tadi itu punya harta tapi gak punya ahli waris. Ke siapa dikasihkan uangnya ini, harta dia ini? Ini banyak terjadi di masyarakat ya. Sot fulan gak ada ahli warisnya, kemana ini hartanya? Ini gitu kan. Sebagian kasus terjadi itu. Ini dalam Islam kalau gak ada kerabat, gak ada istri, maka mendapat di sini adalah al-wala. Tapi gak dibalik. Kalau mantan majikan meninggal, apakah mantan budaknya dulu dapat? Gak bisa. Mantan budak gak bisa dapat warisan dari mantan majikan, gak bisa ya. Yang keempat al-Islam. Itu apa? Kalau nggak ada wala, ya kasihkan sesama muslim. Di mana ngasihkannya? Apakah rebutan tetangga Ustaz? Ya enggak. Ini nggak boleh. Artinya itu tusrafu tarikah li baitil mal. Diserahkan tarikah itu ke baitul mal. Ini entah dong kalau ada baitul malnya itu. Sekarang ada nggak baitul mal Ustaz? Nggak ada sekarang. Terus kemana ini berarti? Kata ulama boleh serahkan ke Basnas. Kalau Basnas itu memang mengelola harta muslimin yang tidak ada pemiliknya. Siapa itu? Harta waris. Ya, orang meninggal banyak harta nggak punya pewarisnya. Ini dikembalikan ke Basnas. Dia yang mengelola nanti. Nah, itu dibolehkan kalau Basnasnya teratur pembagiannya. Ya. Idalam yakun waris ini. Kalau tidak ada pewaris dengan sebab yang 3 tadi, kerabat gak ada, pernikahan gak ada, walang gak ada, serahkan ke baitul mal. Wal mujma' ala isrihim minar rijal asyrutun. Insyaallah kita lanjut yang akan datang tentang siapa-siapa yang berhak mendapat waris itu siapa-siapa. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suami bagaimana sebagian warisan pada keturunan dari pertama dan para digabung keturunan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kelanjutan harta waris, bagaimana keadaan si mayit beliau?
Ya, dua aja dulu. Yang satu panjang masalah. Yang satu ini permasalahan kalau ada seorang laki-laki beristri dua. Istri pertama mulai dari nol membersamai sampai sukses. Dan dua-duanya sama-sama kerja. Maka di sini ketika dia menikah lagi, silahkan menikah 2, 3, 4 silahkan. Tidak ada masalah dalam itu ya. Nah, dalam hal tersebut ya Pak, urusan kalau suami tadi meninggal, Ustaz. Pertama yang harus kita bahas, harus ada gonogini dulu. Jadi gonogini maksudnya apa? Semua yang dimiliki suami itu milik suami. Dan semua yang dimiliki istri milik istri. Rumah ini dibangun berdua. Sumpama dulu datang ke Grogot seandainya. Ini kosongan. Dua-duanya kerja sampai punya rumah, punya mobil, macam-macam, punya aset macam-macam. Dua-duanya sama-sama kerja nih. Tahu-tahu yahnya sang suami nikah lagi di situ. Ini penyakitnya makmur di sini ya. Penyakitnya makmur. Tapi istri jangan doakan semoga nggak makmur suami saya, kasihan sampean nanti. Nah, intinya dalam hal ini ketika dia nikah lagi, terus meninggal, jelas beda. Yang istri pertama karena dari awal dia gonong gininya separuh harta dulu. Semua harta dimulai dari rumah, tanah itu dibagi dua dulu. Istri separuh, suami yang mayit separuh. Ya. Karena ini daripada hasil istri pertama. Istri kedua dia nggak kerja, menikmati hasil aja dari suami seandainya. Maka dalam hal ini nanti bagian suami ini itulah yang diwariskan. Itu yang diwariskan. Sehingga istri dapat lagi. Dia dapat jatah warisan dari suami tadi. Yang tadi itu kan golong gini beda. Beda golong gini ya. Nah, kalau anak ya apa? Anak yang dari sulbi suami itu dapat semua. Mau itu dari istri pertama, istri kedua sama. Bagaimana dengan istri kedua? Kalau istri kedua ini tidak ikut kerja, ya istilahnya itu menikah waktu sudah sukses, maka dia nggak ada gonong gininya. Dia hanya dapat warisan saja dari suaminya. Beda dengan istri pertama, dia dapat gonong gini plus waris. Ya, kalau istri kedua, ya dia karena istilahnya itu tidak berjuang, ya nggak berjuang, ya kan? Maka di sini dia hanya dapat warisan saja tanpa gonong gini. Ya. Beda halnya kalau setelah nikah kedua ini dia tambah lancar rezekinya. Ya, tambah isi, tambah rezeki. Ini repot lagi. Ngamalkan itu dia. Maka di sini juga dapat isi kedua daripada gonong gini, tapi nggak sebanyak isi pertama. Jadi lihat tambahannya itu berapa persen tambahannya. Oh, awal sebelum dia menikah kedua, Ustaz kekayaannya 10 M katanya. Habis dia menikah kedua, kekayaannya jadi 12 M. Ya yang 2 M itulah yang gonong gini dengan suami tadi. Kalau yang 10 M gonong gini dengan istri pertama. Jadi harus ngerti dalam hal ini. Karena itulah pemerintah menetapkan suami kalau mau nikah lagi harus izin istri pertama. Itulah pemerintah ya. Harus taat pemerintah. Kalau agama nggak perlu izin. Kenapa? Nggak kan di sini. Gitu. Kalau mau izin ya di sini. Kalau syariat. Ini dalam hal ini itu pengaturannya. Kalau anak sama. Anak pertama, anak kedua jatahnya sama. Yang nggak dapat itu anak bawaan istri. Ya, istri kedua janda bawa anak. Ini nggak dapat karena dia bukan dari sulbi mayit. Dia abahnya orang lain. Kalau orang lain itu meninggal, dia dapat anaknya. Bukan dari ayah tiri. Ayah tiri nggak mewariskan kepada anak tiri. Nah, itu dalam masalah waris itu ya. Terus yang kedua, apa yang kedua ya? Lupa ya.
Kalau mayit itu menyerahkan pembagian secara syariat, ya, dia membagi secara syariat. Istilahnya di hatinya dia sudah nyerahkan ini biar ikut aturan waris saja. Dia nggak ada masalah. Dia dikubur nggak ada masalah. Yang bermasalah ketika dia membagi dengan caranya sendiri karena nggak mau ngikutin cara waris dalam Al-Quran. Anak pertama dapat sekian, kedua sekian, bagi sendiri. Karena apa? Saya nggak mau Ustaz pakai aturan Quran. Saya mau bagi sendiri aja. Ini dosa. Walaupun sah, pembagian yang dia lakukan itu sah dengan syarat diberikannya waktu dia hidup. Kalau dia nyerahkan pembagian itu ke notaris, Pak Notaris, nanti kalau saya meninggal ini baginya kayak gini ya caranya ya kepada para pewaris saya ya, nggak dilaksanakan, nggak boleh dilaksanakan. Tapi kalau dia membaginya waktu hidup, sah pembagiannya, tapi dia dosa. Kenapa dosa? Karena dia nggak mau pakai hukum Al-Quran. Nah itu bahayanya di situ. Karena dia nggak mau pakai hukum Quran. Nah, tapi sah karena membagi waktu hidup, ya, bagi waktu hidup. Jadi orang tua mungkin biar saya ini nggak bawa harta banyak waktu wafat, wis ini rumah tak kasihkan fulan anak kedua. Yang pertama tuh ada tanah, bikin rumah situ sendiri, kamu sukses sudah. Di anak ketiga kasih yang toko sana. Udah, saya ini sekarang nggak punya harta, cuma numpang saja di anak kedua. Ini rumah, ini punya anak kedua, saya numpang aja. Nah, ini dia bagus, meninggalnya itu nggak bawa harta. Artinya hisabnya bentar aja itu. Bentar aja hisabnya. Cuman masalah dosa apa enggak Ustaz? Kalau alasannya membagi itu nggak mau dengan aturan Quran, dia berdosa. Kalau nggak mau dengan aturan Quran. Terus apa alasan yang bisa boleh Ustaz? Nah ini tidak tahu juga saya alasan kenapa dia nggak mau pakai Quran itu kenapa nggak tahu juga. Ya. Tapi sah dalam fikih dibilang sah karena pemberian waktu hidup terserah dia waktu hidup silahkan. Bukan wasiat, bukan warisan. Hibah kan terserah. Kayaknya kayak hibah ini tidak bisa dimasukkan ke warisan karena sudah hibah. Contoh, ada orang tua bilang ke anak-anaknya, siapapun yang sudah menikah, saya bikinkan rumah. Anak pertama nikah, dibuatkan rumah. Anak kedua nikah, buatkan rumah. Tahu-tahu anak ketiga belum nikah, abahnya wafat duluan. Apakah rumah tadi itu jadi warisan? Tidak. Itu sudah hak milik. Gak bisa dipermasalahkan. Dan anak 1, 2 tadi masih punya hak warisan dari abahnya. Bukan kan sudah dapat rumah. Rumah bukan warisan. Ini pemberian. Waktu ayah hidup saya diberi memang. Saya nggak dapat, kan belum nikah masalahnya. Bukan masalah ayah nggak adil. Ayah cuma bilang yang sudah nikah buatkan rumah. Ini dalam hal ini nggak bisa dimasukkan dalam masalah warisan, tidak. Ya, kadang ada yang iri, oh kok bisa, dia sudah dapat rumah saya belum dapat. Nggak bisa. Jadi yang anak pertama rumah itu sudah milik dia, warisan dia dapat lagi. Tapi kalau dia ngalah, masya Allah pahalanya besar. Biasanya nggak perlu warisan, saya sudah dapat ruko, sudah dapat lagi. Itu bagus, sangat bagus seperti itu. Nah itu contoh ya. Yang sering orang ribut kan di situ. Ya. Insya Allah yang kita terangkan semoga bermanfaat. Insya Allah akan datang kita bahas lebih detail lagi tentang siapa-siapa yang mendapatkan warisnya. Al-Fatihah bina dan fil dunub bismillahirrahmanirrahim.
بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نحظى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.